pesan Abdullah bin Umar bin Khattab kepada orang nanti kalau aku sudah meninggal. Berdasarkan itu Imam Nawawi meninggal tahun 676 dari kalangan mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Azkar mengatakan wa in khatimul Qur'ana fa huwa hasanun. Seafdal-afdalnya dibacakan sehatam Al-Qur'an. Kalau tidak sanggup sehatam Al-Qur'an, likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Enggak sanggup juga Ummul Qur'an Al-Fatihah. Itulah dia dalil-dalil orang yang membacakan Quran. Kalau enggak setuju, jangan salahkan orang karena orang punya dalil. Saya enggak setuju, enggak usah lakukan. Yang tidak boleh itu adalah tidak ada ulama satupun yang membolehkan, dia membuat sendiri. Nah, itu nggak boleh. Imam Nawawi, ini Imam Nawawi bukan imam sembarangan. Dia bukan selevel Imam Samudra, apalagi Imam S. Arifin. Imam Nawawi, kalau kita baca kitab pertama Sahih Bukhari, di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari. Kalau kita baca Sahih Muslim kita nggak paham, kita mesti baca kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dalam kitab fikih, kitab besar Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin. Saya ngajar hadis arba'in, hadis paling sedikit kecil arba'in, Imam Nawawi. Hatam arba'in naik kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Hatam Riyadhus Shalihin naik lagi kitab Al-Azkar, Imam Nawawi. Baca kitab Mustalah Hadis yang disarah oleh Imam Suyuti, Tadribur Rawi, Syarah Takrib Nawawi. Imam besar, apa kata Imam Nawawi? Mengomentari hadis tentang pelepah korma. Nabi membelah pelepah korma, itu sukanya ke makam. Apa kata Nabi? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Nah, jadi pertanyaan ini memang simple, tapi ini ingin menggali dan menguji isi kepala Abdul Somad. Enggak apa-apa. Kalau enggak setuju, enggak usah lakukan, tapi jangan salahkan, karena nanti takutnya di akhirat ketemu dengan Imam Nawawi malu. Banyak yang meremehkan merapatkan soft. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Man qata'a saffan qata'ahullah. Siapa yang memutuskan soft, maka Allah memutuskan hubungan dengan dia. Dua, sawus sufuf, luruskan soft. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Sempurnanya sholat karena sempurnanya soft. Tiga, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis sholat. Sempurnanya sholat, tegaknya sholat. Berarti kalau sholat tidak lurus, tidak tegak sholat. Yang keempat, la takhtalifu fakhtalafat qulubukum. Jangan sampai sholat kamu bengkok karena hati kamu menjadi bengkok. Yang kelima, kalau ada celah, saddul furaj, tutup celah. Saddul halal, tutup celah. Celah kaki, tutup. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Bahu rapat dengan bahu nggak masalah. Bahu saya dengan bahu bapak karena ada lapis, apalagi baju baru tidak terlalu terasa. Yang agak masalah dikit kalau kaki rapat dengan kaki, karena nggak semua orang nyaman. Saya kalau ada orang merapatkan kakinya dengan kaki saya nggak apa-apa, karena saya orangnya nggak terlalu sensitif. Tapi ada orang yang kulitnya tipis. Jadi kalau kakinya kena, dia seperti kena kecoa. Jadi kalau teman di sebelah kita itu kita rapatkan kaki dia geser, jangan rapatkan lagi. Karena kalau kita geser nanti dia geser lagi, dia geser lagi. Imam udah mau walad dolin, kita masih ngurus kaki. Khawatirnya dia baru tobat kemarin. Begitu kita geser 2 kali, yang dipijaknya lah. Nah, akhirnya orang kelahi dalam masjid. Jadi pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Ini nampaknya sepele, tapi bisa jadi masalah. Kalau kita sesama orang di masjid kelahi, yang ketawa orang yang nggak sholat, untung aku nggak sholat. Jadi soft ini, makanya imam nggak boleh angkat takbiratul ihram sebelum dia katakan sawus subuh, fa inna taswiyatas subuh min tamamis sholat. Dia tidak hanya sekedar melihat ke depan, tapi dia tengok ke belakang, dia tengok lurus, dia lurus, dia
tengok kaki, sadul qalam, tutup celah, baru takbiratul ihram. Tapi nggak perlu juga imam sampai ke belakang meriksa. Ada dulu sahabat saya, ketua Majelis Ulama Indonesia, dia sholat. Ketika itu ada mahasiswa Afrika jadi imam di asrama. Mahasiswa Afrika ini orangnya masalah shop ini dia belakang. Ada satu yang nggak sabar, maju deh ke depan. Allahu Akbar. Nah ini namanya imam kena kudeta nggak berdarah. Apakah makmum itu sudah tahu bacaan tentang luruskan shaf? Bacaan tentang sawus sufuk itu hampir semua orang Indonesia kan tahu kan? Luruskan shaf, tahu semua. Kenapa diulang imam setiap mau sholat? Menunjukkan manusia ini lupa dan lalai. Belum pernah pengalaman saya sholat di masjid tiba-tiba imamnya ngomong, jamaah saya nggak perlu menyuruh meluruskan shaf, kan udah tahu semua kan? Menunjukkan manusia ini selalu lalai tentang shaf. Maka luruskan. Qadamun biqadamin, mangkibun bimangkibin, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, lurus. Allah. Sekarang enak ada sajadah. Zaman Nabi mana ada sejadah? Bagaimana cara meluruskannya? Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat kita lurus shaf, ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh. Karena kalau rapat, setan tidak bisa masuk. Itu filosofi lurusnya shaf. Mohon doakan remaja Masjid Baitul Hamid agar istiqomah Pak Ustaz. Semuanya, bukan yang remaja. Yang tua pun bisa juga nggak istiqomah. Kadang anak-anak muda ini husnuzonnya keterlaluan. Disangkanya kalau udah tua istiqomah. Ya, oke. Mohon doa Ustaz, semoga usaha warung magnet rezeki berkah saya dipuaskan dan dilancarkan. Inilah orang yang paling pandai mengambil kesempatan. Orang ramai, doanya dapat, iklannya dapat. Mantap, nanti videonya dipotong, diupload ke Instagram. Rezekinya tapi itu bukan pribadi, membantu umat dan membantu pembangunan masjid kampung saya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik anak muda punya channel YouTube, hasilnya untuk buat bangun masjid, pondok pesantren, tahfiz Quran. Amin. Terima kasih. Barakallahu fiik Ustaz. Salam alumni 212. Ada lengkap semua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi dia nggak ada nanya, cuma itu aja. Itulah kajian kita pada subuh yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita diberikan ketenangan batin, anak cucu kita istiqomah iman dan Islam, diberikan Allah rezeki yang melimpah ruah supaya kita bisa bangun masjid. Al-Azimiyah untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan agama kami ya Allah. Selamatkan anak cucu kami dalam Islam. Selamatkan kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya ibadah kami benar. Wa barakatan fil rizki. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wa najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi